Selamat datang di Audio Cerpen. Channel ini dibuat untuk membantu Anda dapat menikmati beragam cerpen berbahasa Indonesia yang sudah tayang di media cetak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga request cerpen yang akan dibacakan selanjutnya. Audio Cerpen membantu Anda untuk tetap bisa menikmati cerita-cerita pendek dengan tanpa membaca. Selamat mendengarkan. Celia Sanchez dan Naila, cerpen karya Vito Prasetyo yang dimuat di lensasastra.id 9 April 2022. Seharusnya Celia Sanchez masih hidup, meski tarian mambo dan rumba tak lagi dimainkannya. Kota Medialuna begitu kecil untuk mencatat riwayatnya, tetapi biarkanlah sejarah yang mencatatnya. Celia Sanchez tak pernah mengingkari takdir dia harus hidup di lingkungan rakyat miskin. Hidup itu memang sebuah pilihan. Baginya, pilihan menjadi revolusioner untuk memerangi imperialisme adalah sebuah martabat tertinggi untuk negara. Mungkin rasa cinta akan mengalir ketika perang mematikan kemanusiaan. Havana, seperti kota-kota lain, dibangun di atas tanah-tanah diam hingga akhirnya terukir menjadi sebuah peradaban. Ini adalah sebuah puisi yang menjadi keindahan seorang perempuan. Kota yang selalu menjelma dengan tarian para perempuan sebagai pembakar semangat perjuangan. Perempuan yang menumbuhkan kota menjadi sebuah tradisi modern. Tarian salsa, mambo, dan rumba mengalir ke seluruh negeri, membangunkan semangat keluar dari semua orang. Di ujung mata, di antara desingan peluru dan peluru darah yang berceceran, perempuan tetaplah perempuan yang juga butuh cinta. Revolusi juga harus dicatat dalam literasi bahasa yang bagus. Perasaan cinta itu tidak harus dua sosok manusia, dan kematianlah yang menceritakan kisah-kisah cinta sejati. Tertuang dalam buku-buku, hingga Celia Sanchez terenggut nyawanya akibat kanker. New Vacation, perjalanan indah dalam keseimbangan kebebasan yang mewujudkan harapan Celia Sanchez ketika musim harus berganti. Entah apa bedanya sebuah sajak rindu yang mengalir menjadi sebuah alunan melodi. Meski tak ingin tanpa esai dan puisi, tapi Kuba menuangkan kisah Fidel Castro dalam fragmen antagonis dan protagonis. Disitulah mungkin padang tandus yang gersang suatu saat akan tumbuh tanaman yang indah, meski tidak harus berbunga. Entah mengapa ketika seorang prajurit perang Amerika pada jarak tembak yang tepat, dengan senjata laras panjang berteleskop mengarahkan ke Celia Sanchez, tiba-tiba saja mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa perempuan itu. Perempuan itu terlalu cantik dan sempurna. Biarlah nanti di masa modern, Celia Sanchez akan menghadapi kematian, wabah penyakit yang diterangkan oleh mata dan pikiran manusia sebagai pandemi. Adi baik-baik saja. Sekian lama terdengar perang, Celia Sanchez telah mengubah diri menjadi perempuan sempurna. Dia telah betul-betul menjadi seorang wanita. Seorang yang hidup di era modern, yang menjadi tempat peperangan teknologi. Era di mana tidak ada lagi keperkasaan laki-laki dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini, kota ini tak lagi berantakan dan kuyup digenangi sampah. Peperangan telah membodohi keserakahan manusia. Catatan kisah perang memang tak mudah dihapus dari ingatan manusia. Tetapi, ini adalah kisah perjalanan yang mundur dari cerita-cerita panjang yang dimainkan sebagian demi tujuan politik. Sebuah negara tidak akan pernah ada kebebasan dan kebebasan tanpa Daniel kebebasan. Dulu musuh, kini menjadi sahabat. Begitupun sebaliknya. Irama musik terdengar hampir di sebagian penjuru dan di sudut-sudut kota, menjadi denting kenangan sebagian kisah dari nukilan para pendongeng.
Kisah memang tak ada yang abadi, dan perempuan-perempuan serta secangkir kopi menjadi inspirasi saat melewati jejak-jejak kenangan hingga menjadi ritual waktu di sepanjang kedai atau warung. Ada percikan asmara yang memaksa dunia ini berdamai, ataupun sebaliknya, menjadi malapetaka perang. Biarkan pikiran kita yang berseteru. Ada masa di mana kita duduk bersama, bercengkerama sambil memainkan gelas dan cangkir di atas meja. Di sudut kafe, para pemusik mengiringi catatan kenangan untuk berbagi cerita masa lalu. El Puerto, Artifact of the Black Rain. Semasa Perang Kuba seakan terkubur pada tumpukan lirik lagu. Syair yang nyaris berbaris rapi dirilis dan dinyanyikan grup band In Flame. Jejak perang itu yang menjadikan sebuah inspirasi. Riwayat sejarah sering hanya menjadi kisah tertulis yang tak jarang menjadi tumpukan buku tua yang memang sengaja memanipulasi fakta. Apalah arti sebuah lagu yang dianggap sebagai kontemplasi seni, bukan lirik yang menceritakan sebuah kisah. Kapitalisme ningrat telah meruntuhkan idealisme kemerdekaan dan kebebasan. Jika fragmen pertempuran mengisak tangis para jelata, itu sesungguhnya realita penindasan. Tanpa ketakutan mewujudkan mimpi-mimpi seni, perjuangan adalah cara terindah bagi frasa puisi untuk memerdekakan diri. Seperti mimpi berjalan dalam angan, perempuan kadang terkucilkan ketika perang dianggap simbolitas keperkasaan lelaki. Kaum perempuan dihadapkan pada kodrat tertutup. Malam-malam panjang laksana tanpa penghujung. Sudut-sudut bibir pun tanpa senyum menatap elok rembulan untuk bertahan mengempaskan selimut dingin. Suguhan bir hanya tersaji pada meja para pemurka untuk memerdekakan kekuasaan kapitalisme ningrat, hingga dahaga para jelata tak pernah terbasuh. Hanyalah ampas-ampas kopi telah membakar cinta untuk merayakan kehidupan. Suara musang di keheningan malam bagi El Puerto yang melakukan perempuan sempurna menyatukan serumpun rahim. Matahari membakar, memecah hening saat dada membara menggumpal luka. Kemana harapan ini akan pergi? Seluruh penderitaan harus berakhir. Jejak waktu hanyalah penggalan saja memendam kerinduan, menggetarkan kebebasan. Tak akan perlu lagi menyimpan kolong-kolong persembunyian. Saatnya menggemakan kidung cinta yang terkungkung di balik jeruji penjara. Rumah opera hanyalah panggung mematikan revolusi. Sejatinya, sajak tidak hanya tertulis dalam balada tanpa makna. Menghapus semua kesedihan, nukilan syahdu bahwa cinta adalah rahim yang melahirkan kebebasan sejati. Saat purnama beranjak, pikiran pun bagai ruang melahirkan Nuit Vacation. Bukankah hidup tidak menunda perjalanan? Perasaanku seperti tidak enak. Aku gelisah. Rara Prameswati berkata sambil menatap tajam ke arah Arjuna Rakasbiring. Memangnya kenapa? Arjuna Rakasbiring balik bertanya. Rara tak menjawabnya. Dia hanya jalan mondar-mandir. Sekarang, ia sudah berbaur dengan kehidupan penduduk lokal, dan perubahan zaman sedikit demi sedikit telah mengubah peradaban kuno. Entah kemana semua peninggalan pusaka dari nenek moyang mereka, mungkin menjadi mantra kuno yang disimpan dalam catatan sejarah. Rara Prameswati dan Arjuna Rakasbiring tidak pernah memimpikan kalau mereka akhirnya ditakdirkan lahir dan dibesarkan di Malang. Sajak-sajak klasik telah mengubah jejak perjalanan itu. Tak pernah lagi terdengar hanyut ditelan peradaban baru. Seperti buku novel yang tertulis, semua adalah kehidupan yang akhirnya menuju sebuah kematian. Sinar matahari begitu menyengat. Tak ada kekal. Hujan pun suatu saat membasahi tanah. Ada
adalah syair seperti rerumputan di padang tandus, memudar untuk memaknai hidup karena perjalanan sebuah pilihan. Apakah ada bedanya memilih mati sekarang atau menunggu waktu untuk memaknai diri atas perjuangan bangsa? Saya tertarik berangkat ke Wuhan. Mungkin di sana masih ada sisa-sisa nuklir. Naila, seorang dokter hewan yang bekerja di lembaga penelitian pemerintah, tertarik untuk meneliti antiserum yang mungkin bisa dikombinasikan sebagai antivirus. Banyak berita yang beredar bahwa wabah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia ini akibat perubahan fungsi metabolisme tubuh hewan yang dikembangkan dalam teknologi radioaktif. Naila adalah generasi masa depan Celia Sanchez yang tak pernah tahu bagaimana perang militer berkecamuk, medan perang yang dihadapinya di ruang tertutup. Tidak semua orang senang memasukinya. Dalam hidup Naila, laboratorium menjadi pilihan untuk menghindari kebisingan konflik atau peperangan. Wanita ini begitu sempurna di dalam ruangan tertutup. Seakan hatinya seperti itu. Hanya satu atau dua lelaki yang cukup dekat dengannya. Tetapi itu hanya untuk kepentingan pekerjaan. Langit betul-betul panas. Maaf Nyonya, hari ini ada larangan untuk semua maskapai penerbangan. Akan ada pemberitahuan lebih lanjut setelah pemerintah memberikan izin. Tidak ada yang mampu menjawab. Entah apa bedanya peperangan fisik dengan peperangan yang tak berwujud. Apakah harus menghidupkan kembali Celia Sanchez untuk bekerja sama dengan Naila? Putaran masa ini terlalu jauh. Tetapi pandemi yang subur mematikan, apakah harus dibiarkan? Pemberlakuan pembatasan ruang gerak seakan memacu peperangan batin antara kebenaran dan samarnya kehidupan dalam pandangan kasat mata. Naila hanya bisa menanti jawaban tak pasti. Harapan Naila seakan terkoyak. Musnah sudah harapannya untuk berangkat ke Wuhan. Ditinggalkannya bandara. Mobil yang dikendarainya seperti tak mau menoleh sedikit pun, melaju kencang membawanya pulang. Langit tampak hitam, meski tidak ada awan yang melintas. Di atas sana seakan terlukis sebuah artefak. Lagu Artifact of the Black Rain lembut mengalun menidurkan Naila. Artefak yang dibasahi hujan hitam. Secari kertas bermotif bunga tergeletak di meja kerja Naila. Selamat Hari Perempuan Sedunia. Mungkin itu kiriman dari Celia Sanchez. Perempuan yang menggulirkan makna perjuangan dan kebebasan berpikir hanya menanti di balik pergeseran musim yang tiada henti. Kota Wuhan tak lagi menarik dikisahkan, seiring duka yang terus melanda dunia. Hanya saja, Naila tak pernah bisa menolak. Kenapa negara seperti Kuba mengharuskan warganya untuk membaca buku setiap hari? Andai ini juga bisa ditiru di negerinya sendiri. Bagaimana kaum perempuan menjadi kaum yang lebih berharga? Saat Naila kembali bersiap-siap berangkat kerja, pagi itu ada sebuah surat ucapan yang tergeletak di bawah pintu rumahnya. Selamat Hari Ibu. Naila tersenyum. Masih ada kemenangan bagi kaum perempuan. Vito Prasetyo lahir di Makassar 24 Februari 1964. Beragama Islam, kini tinggal di Kabupaten Malang. Pernah kuliah di IKIP Makassar. Dia bergiat di penulisan sastra sejak 1983. Tulisan-tulisannya telah dimuat di berbagai media, di antaranya Koran Tempo, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Republika, Solo Pos, Rakyat Sultra, Suara Merdeka, Pedoman Rakyat, Suara Karya, Minggu Pagi, Bali Pos, Radar Surabaya, Riau Pos, Sumut Pos, Lombok Pos, Radar Cirebon, Majalah Puisi, Lini Kini, Harian Waktu, dan lain-lain. Buku antologi puisi karyanya adalah Jejak Kenangan, Rosebook 2015, Tinta Langit, Rosebook
2015, 2 September Rosebook 2015, Jurnal SM2 2015, 9 Mutiara Publishing 2016, Keindahan Alam, FAM Publishing 2017, dan beberapa lainnya. Vito juga memenangkan juara 1 Lomba Menulis Puisi tema Patah Hati tingkat nasional tahun 2020 oleh Writerpreneur Academy, juara 3 Lomba Menulis Puisi tema Asmara tingkat nasional tahun 2021 yang juga diselenggarakan Writerpreneur Academy. Yang ingin mengenalnya lebih dekat, silahkan email di vitoprasetyo1964@gmail.com.